Untuk memberlakukan amnesti pajak, pemerintah perlu payung hukum, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Mari kita simak pernyataan dua anggota Dewan dari Komisi 11 mengenai amnesti pajak dan payung hukumnya. Hukuman harus ada suatu denda, ya berapa penaltinya untuk diberikan kepada negara, sehingga juga ada rasa keadilan bagi yang membayar pajak dengan benar selama ini. Yang kedua juga tentu harus ada kepastian hukum, apakah hukum pidana umum, pidana pajak dan lain sebagainya, supaya ada kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, ada potensi penerimaan negara yang sangat besar. Undang-undang ini harusnya tidak sulit ya dalam menyusun draftnya, tetapi sulit dalam menyusun syarat-syaratnya. Seperti misalnya teks amnesti dalam bentuk amnesti itu di berapa persen rate-nya. Terlalu tinggi rate-nya, maka amnesti juga tidak akan berjalan dengan baik. Ya, tidak ada repatriasi itu. Orang tetap aja tidak mau. Terlalu rendah juga, perlu kita perhatikan keadilannya. Harus hati-hati termasuk menyusun syarat-syaratnya, Mas Bambang. Iya, saya kira begini ya, kalau memang targetnya repatriasi, dan apalagi di situ sudah disebut ada yang bilang 35 miliar dolar, ada yang bilang 40 miliar dolar, dan sebagian besar semua orang sepakat itu ada di Singapura. Sebetulnya kalau itu targetnya, jangan masalah di kening yang digaruk, yang dengkulnya gitu ya. Kalau masalahnya itu memang harus diusahakan adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Kalau itu tidak, Mas Bambang nggak perlu tax amnesty nggak perlu. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya Singapura tidak kooperatif, kita bisa kok bikin peraturan revisi undang pajak bahwa kalau ada orang punya kantor bisnis di Singapura, dia otomatis akan di super audit misalnya. Ya, dan kita bisa memberlakukan seperti Amerika yang namanya ekstrateritorial. Jadi kalau ada orang untuk menghindari pajak yang tinggi di Indonesia, dia misalnya lari ke Singapura dan Singapura 20%. Kalau Amerika nggak bisa lari ke Singapura, karena kalau dia harus bayar pajak Amerika 35%, dia lari ke Singapura 25%, 15%-nya tetap dia harus bayar ke Amerika. Tapi syarat memang perlu sih, Bang. Saya rasa anggota DPR Johnny Plate tadi itu benar, karena syarat-syarat itu mungkin yang akan membuat itu apakah ini sebuah insentif yang baik atau tidak, mencapai tujuannya atau tidak. Uang 100 triliun sih bisa bikin kita ngiler. Cuman ini undang-undang ini juga ada risiko menurut saya. Risikonya apa? Ini masalah kita ini kan tidak terbiasa ampun mengampuni masa lalu. Lalu tiba-tiba sekarang melakukan pengampunan pajak. Dan kepada orang kaya. Pada satu saat ganti rezim, orang mempersoalkan pengampunan ini sebagai bagian dari KKN. Mau entah apapun, saya tadi khawatirnya di situ, Pak John. Jadi maka ketika orang bilang legal base-nya harus bagus, sebagus-bagus apapun, tetap juga bisa akan ada celah untuk bagaimana supaya tidak ada celah itu, lalu kemudian semua orang merasa, oh ya ada manfaatnya. Ya, jadi pertemuan seperti ini bagus sekali, Pak. Ya. Jadi kami juga mencatat apa masukan dari Pak Don ya. Jadi memang kita harus membuat payung hukum yang minimal adalah undang-undang. Supaya apa? Supaya pelaksanaan dari teks amnesti ini benar-benar memberikan kepastian. Karena kalau tanpa legal hukum, payung hukum yang kuat, tentu peserta program teks amnesti tidak akan tertarik, dia akan ragu-ragu. Jadi oleh karena itu memang payung hukum harus dibuat. Iya, sekarang toh sudah masuk ke prolegnas dan kemudian paling cepat menurut Dewan Oktober gitu kalau tidak salah ya, Pak Justinus ya. Ya, tetapi membuat syarat itu kan mau 10%, sekarang ini 10% ya, kemudian yang targetnya untuk masuk gitu ya, dari dana yang jadi pertama gini dulu ya, kalau itu kita sudah masuk ke poin yang ketiga keempat, yang paling penting adalah undang-undangnya. Siapa yang menginisiasi undang-undang ini? Tapi kalau di undang-undang itu mesti disebutkan nggak misalnya berapa persen yang mesti kemudian dibayarkan? Nanti yang tidak perlu di undang-undang? Harus di undang-undang. Memang saya mulai dari pernyataan pejabat beberapa hari yang lalu di media. Kalau yang diampuni tidak mencakup pidana korupsi, wajib pajak tidak akan tertarik. Ini bagi saya ini menarik pernyataan ini. Secara filosofis, bagaimana dia tahu wajib pajak itu tidak tertarik? Ya kan? Satu karena asumsi, dua karena ada komunikasi. Nah, saya khawatir memang ini Dirjen Pajak tujuannya benar. Memang mau amnesti tujuan membangun sistem kepatuhan ya Pak John. Tapi karena memang kita tidak mungkiri ada banyak kepentingan,
lalu dimanfaatkan momentum. Pemerintah secara politik sebenarnya tidak pas kalau saat ini, ketika Jokowi sedang dalam posisi ingin mengembalikan trust karena konflik KPK Polri misalnya, sekarang memberikan tawaran pengampunan pidana korupsi. Itu jelas memang tidak strategis bagi Jokowi. Lalu secara nominal juga, tax rate pengaruh dalam amnesti memang. Karena di banyak negara 5-10% itu memang optimal. Supaya orang memang mau ikut serta. Itu 5-10% itu saja keberhasilannya cuma 50% ya, apalagi kalau lebih dari 10%. Nggak berhasil, makin nggak berhasil itu. Ya, Bang, tapi ini ada satu hal, orang kemudian tertarik ketika orang yang kemudian dicurigai gitu lah, taruhlah ya dicurigai menyimpan dana hasil korupsi bisa ikut tax amnesty gitu. Yang tertarik ini menurut saya cukup banyak. Pemerintah tertarik karena kebutuhannya. Karena kebutuhan akan dana. DPR juga tertarik Karena kita juga tidak tahu inisiasi undang-undang ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Bisa juga diprasangkai. Kita berusaha untuk tidak punya prasangka buruk. Ada pesan sponsor. Pasti juga tertarik kalau siapa yang pengemplang yang sudah ada di luar negeri itu, bukan? Tapi problemnya itu kan secara tidak langsung mau tunjuk hidung kan? Tunjuk hidung bahwa saya adalah salah satu orang yang tidak komplain, kemudian bahwa sekarang saya dapat pengampunan. Iya, prinsipnya tetapi bahwa, tidak ada jaminan 5 tahun lagi itu pengampunan itu oke nggak untuk saya. Prinsipnya orang harus mengakui dulu bahwa dia sudah Dia mengemplang harus gitu mengaku kan? Kan kira-kira begitu, Pak John. Nah, saya oke. Nah, coba. Jadi Saya begini tidak Pak. tahu. Jadi kita nggak usah terlalu jauh Oke. berandai-andai Pak ya. Pertama, mereka yang ikut program tax amnesty ini informasinya konfidensial. Konfidensial ya. Bapak tidak akan tahu siapa yang ikut. Tapi tahu uang asal-usul 100 triliun misalnya? Dia akan melaporkan hartanya. Harta saya di luar negeri itu bisa saja berupa properti, bisa berupa cash, surat-surat berharga. Tapi Dijen Pajak tidak melacak asal-usulnya, bukan? Kita hanya menerima laporan dari dia. Jadi permohonan tertulis kepada Direktur dengan daftar harta, kewajiban dan harta bersih per 31 Desember 2014. Itu kalau seandainya diimplementasikan di 2015. Seandainya. Iya. Ya. Saya ingat pernyataan Wakil Ketua PPATK, Mas Bambang, bahwa kalau saya tidak setuju kalau kemudian korupsi juga termasuk di dalamnya untuk tax amnesty. Iya, karena kan itu artinya ya memberi insentif buat orang yang korup. Nanti orang-orang yang nggak korup semua, wah rugi saya nih, nggak korupsi, ya kan? Iya. Kalau gitu saya korup aja, nanti minta amnesti. Nah ini yang moral hazard yang seperti ini memang harus dimitigasi. Dihilangkan 100% sih nggak mungkin ya. Tapi memang harus dimitigasi. Tapi ini juga ada persoalan ideologis ya. Cuma saya Siapa pikir sih yang kalau- pengemplang pajak nih? Masih orang-orang super kaya. Taunya gimana Ya. bahwa itu harta hasil korupsi? Wong Dirjen Pajak tidak punya data asal-usul. Ya nggak usah begitu. Buktinya orang-orang yang korupsi saja yang sudah ingkrah di Sukamiskin tidak dikejar juga sama petugas pajak. Harta-harta yang pendapatan dia yang tidak dilaporkan, gitu kan? Mereka kan nggak bisa lari, gitu loh. Tapi nggak dikejar juga. Jadi makanya saya sih idenya saya setuju, Pak. Tapi pelaksanaannya nih saya worry sekali. Apakah siap atau tidak itu? Orang yang sudah dijatuhi hukuman untuk korupsi, apakah itu termasuk orang yang tidak termasuk? Mas Bambang tidak termasuk Ya, dalam tidak termasuk dalam objek apa ya, sebutnya? yang diberikan amnesti. Yang diberikan amnesti. Pengampunan ya. Saya kira memang korupsi ini paling sensitif di isu amnesti ini ya. Nah ada jalan tengah sebenarnya yang tadi Pak Bambang mengatakan bagaimana memitigasi. Sebenarnya secara teori maupun praktek yang diampuni memang hanya pidana pajak, itu standar. Di manapun hanya pidana pajak. Pajak punya pasal 34 Undang-Undang KUP, confidentiality. Sehingga pajak tidak boleh membuka data wajib pajak yang dimintakan pengampunan. Jadi secara yuridis dilindungi, secara legal dia akan aman. Tetapi tidak menutup pintu bagi KPK atau penegak hukum lain tetap Polisian atau menegakkan, kejaksaan gitu ya, tetap misalnya. menegakkan hukum korupsi, tapi bukan bersumber dari data amnesti ini. Nah saya kira emang itu jalan tengah yang mungkin dapat ditempuh sesuai dengan Pak Justinus, tidak nanti data amnesti ini, tapi data itu bisa berputar kemana-mana dulu, ke sini juga maksudnya. itu saya kira juga bisa terjadi. Jadi tetap konfidensial, tetapi kemudian dibuka untuk bisa dibuka untuk penegak hukum. Tidak bisa. Tetap misalnya KPK mau mengejar A melakukan ikut amnesti, padahal KPK tahu ini terduga korupsi.
Nah, lalu Lalu KPK tidak bisa ke pajak minta data. Tapi KPK bisa melakukan investigasi secara lain berputar gitu. Jadi jangan ditutup pintu atau hak KPK, kewenangan KPK untuk. Jadi begini ya, jadi begini. Jadi kita harus memahami dulu background yang kuat mengenai pelaksanaan tax amnesty ya. Jadi kita ingin memberikan kesempatan juga, selain kita ingin merepatriasi dana yang besar masuk ke sistem perekonomian kita yang memang kita sangat butuhkan di saat ini. Ya, kenapa itu bergeser dari 2017 ke 2015? Karena kita butuh dana segar gitu. Kita merasakan bahwa terjadi pelambatan ekonomi. Kalau ini tidak segera diatasi akan merembet ke sektor-sektor lain. Ya, itu satu ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita dalam rangka membangun suatu sistem perpajakan yang kuat dan terpercaya ke depan, kita harus mulai dari nol. Ya, kita harus bangun jadi kita kasih kesempatan bagi mereka untuk melakukan pertobatan, ya, melakukan perbaikan kewajiban perpajakan dan sebagainya, ya. Tentunya itu. Nah, mereka membayar tebusan. Nah, untuk supaya mereka tertarik, perlu ada payung hukum dulu, undang-undang. Nah, dalam undang-undang tadi ada fasilitas yang kita berikan di situ. Tadi Pak Justinus mengatakan bahwa kita akan memberikan pengampunan pokok pajaknya. Yang kedua, sanksi administrasi, sanksi pidana. Nah, supaya lebih menarik lagi, kita berikan sanksi pidana, ya, pidana umum. Tax amnesty, ada legal amnesty. Makanya Pak Don, makanya ini nggak pas kalau kita sebut tax amnesty. Ini lebih cocok sebagai special amnesty atau legal amnesty. Nah itu dia. Karena Pak Justinus mau berpisah dengan kita sesudah ini, saya boleh tanya Pak, sesudah penjelasan Pak John ini, Anda optimis? Ya, saya tidak menolak ide amnesti, tapi memang kita harus hati-hati. Persiapkan semuanya dengan komprehensif, mendalam, lalu juga memitigasi risiko tadi. Ada dua contoh yang mungkin perlu saya sampaikan. Satu, Afrika Selatan. Tahun 94 mereka melakukan amnesti. Tapi tax amnesty di sana adalah bagian dari political reconciliation. Kulit putih yang kaya diampuni, kulit hitam juga bisa menerima. Tapi kita harus ingat modal sosial Nelson Mandela sangat besar. Nah, saya kira ini juga satu hal yang harus diperhitungkan. Tadi sama dengan yang disampaikan Pak Don, modal sosial yang kuat itu membuat legitimasi menjadi kokoh, sehingga ke depan tidak akan menjadi pertanyaan. Yang dikhawatirkan kan ini ke depan akan dipersoalkan. Ini juga harus dibicarakan. Yang kedua, Argentina. Di Argentina itu ada behavior dari taxpayer-nya. Ketika ada amnesti, saya bayar 10% dan mereka bilang paling nanti 5 tahun lagi akan ada amnesti. Jadi dicicil. Jadi jangan terlalu sering juga tax amnesty gitu ya Pak Justinus. Oke Pak Justinus, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kita akan kembali untuk Anda saat lagi.